Melanjutkan dari video sebelumnya, sudah kita bahas mengenai regresi linear sederhana dengan menggunakan Minitab, pun juga dengan regresi nonlinear. Pada video sebelumnya juga sudah kita bahas mengenai bagaimana uji linearitas dengan menggunakan SPSS 16. Nah, di video kali ini, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara analisis dengan menggunakan SPSS 16 untuk regresi linear sederhana dan regresi nonlinear sederhana. Ya, terus kemudian caranya adalah kita melanjutkan melanjutkan dari data yang tadi ya, dari video sebelumnya. Caranya adalah klik analyze, kemudian regression, kemudian kita pilih yang linear. Di sini akan tampil ada dependent, ada independent. Nah, teman-teman bisa memasukkan dependent di sini adalah variabel independent atau variabel responnya. Sementara untuk variabel x-nya adalah masuk ke bagian independent. Nah, untuk statistik, ini teman-teman bisa mencentang di bagian dropping Wilson. Atau kalau misalkan nanti teman-teman mau menampilkan nilai VIF di regresi berganda, teman-teman bisa mengetik bagian collinearity diagnostic ya. Ini digunakan untuk melihat VIF-nya itu berapa. Kemudian langkah selanjutnya adalah plot di sini sebenarnya belum teman-teman gunakan karena biasanya plot seperti ini digunakan untuk uji asumsi klasik, tapi uji asumsi klasik kita bahas di video-video nanti ya. Untuk sementara kita analisis dulu bagaimana cara mendapatkan model regresi linear dengan menggunakan SPSS 16. Klik continue. Kemudian di bagian save di sini kita centang yang di bagian residual unstandardized karena ini nanti yang kita gunakan untuk analisis ya. Kemudian include ini kita tidak usah karena sebenarnya tidak terlalu diperlukan juga untuk covariant metricnya ya. Cukup teman-teman klik yang saya jelaskan tadi karena memang di covariant metric ini tidak perlu teman-teman untuk menginterpretasinya karena yang kita interpretasi hanya yang kita perlukan saja. Continue, kemudian option ya sudah, biar option seperti ini aja ya. Kemudian oke. Nanti tampilannya bisa teman-teman lihat hasilnya akan seperti ini. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bahwa langkah pertama dalam regresi linear sederhana ini adalah pembentukan model, di mana modelnya adalah Y sama dengan beta 0 tambah beta 1x1 ditambah error. Berarti kita mencari beta 0-nya sama mencari beta 1-nya. Kira-kira ya, kita harus mengamati dari tampilan dari SPSS. Nah, nilai beta 0 sama beta 1 itu dapat teman-teman lihat di bagian koefisien. Di sini ada koefisien. Nilai beta 0-nya adalah min 38,219. Sementara beta 1-nya adalah 0,775. Di sini titik itu depannya sebenarnya ada 0-nya. 0,775. Ya, sehingga nanti modelnya sama dengan Y sama dengan min 38,219 plus 0,775 x1 ditambah error ya. Jadi ada untuk membentuk modelnya kita melihat di bagian unstandardized coefficient, bukan yang standardized coefficient. Terus kemudian nanti setelah kita tahu bahwa modelnya seperti apa, langkah selanjutnya adalah kita menentukan atau membentuk bagaimana kebaikan modelnya. Nah, kebaikan model itu dapat kita lihat dari nilai MS ini, mean square, dari residual sebesar 70.650,05 atau dapat kita lihat dengan menggunakan R square 0,761 atau 76,1%, nilainya sama persis kayak yang Minitab ya. Jadi artinya bahwa artinya bahwa model ini mampu menjelaskan kondisi sebenarnya itu hanya 76,1%. Sementara sisanya 23,9% itu sebenarnya terdapat variabel lain yang berpengaruh terhadap konsumsi namun tidak digunakan untuk analisis. Jadi ada variabel X nantinya, X bayangan, kira-kira ada banyak sekali variabel X yang berpengaruh terhadap variabel konsumsi tapi tidak digunakan dalam analisis. Nah, itu 23,9% itu dari situ. Ya. Terus kemudian langkah selanjutnya adalah berkaitan sama signifikansi tes. Signifikansi tes itu teman-teman bisa lihat dari ANOVA-nya, dari SIG-nya, atau teman-teman lihat dari nilai SIG yang di bagian bawah. Bisa dari sini ANOVA ini, yang kayak gerakan Kosarnya ini, atau kita bisa menggunakan yang ini, SIG dari pendapatan 0,000, sehingga dapat kesimpulan kalau P di sini SIG itu sama kayak signifikansi atau P value. Jadi dapat disimpulkan bahwa SIG
p-value-nya itu kurang dari alfa yang 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa pendapatan itu berpengaruh secara signifikan terhadap konsumsi. Seperti itu. Nah, sementara untuk mencari nilai T di sini adalah bentuk pembagian dari B dibagi standar error. Jadi kalau teman-teman ngitung secara manual, min 38,219 dibagi 150,902 itu ketemu T hitung sebesar min 0,253. Sementara kalau misalkan mencari T hitung yang pendapatan itu kita bandingkan antara 0,775 dibagi 0,082 nanti ketemunya 9,435. Keputusan terima H0 atau tolak H0 dari suatu variabel tidak hanya dapat dilihat dari p-value saja, tapi juga nilai T hitungnya. T hitungnya di sini adalah 9,436 nanti dibandingkan sama T tabel, di mana T tabelnya adalah T alfa per 2, df-nya adalah N min K min 1. N-nya adalah banyaknya data, K adalah banyak variabel dikurangi 1. Seperti itu ya. Jadi saya kira teman-teman ya itu saja cukup teman-teman perhatikan ketika nanti teman-teman menggunakan regresi linear sederhana. Ya, saya rasa cukup mudah. Sementara di tampilan ini juga, kalau teman-teman lihat nanti kita menggunakan nilai Dawkins untuk asumsi klasik. Terus kemudian nanti teman-teman akan menggunakan nilai residual ini yang digunakan untuk mengecekkan asumsi klasik dan sebagainya. Ya, saya rasa itu penjelasan mengenai uji regresi linear untuk data pendapatan dan juga konsumsi. Ini ya kalau kondisinya linear nanti analisis seperti ini. Nah, bagaimana kalau misalkan hasilnya teman-teman mendapatkan ini ternyata kondisinya adalah tidak linear? Caranya juga cukup mudah, teman-teman mengacu saja bentuk modelnya. Kalau modelnya seperti ini ya, modelnya adalah yang ini, bentuk model non-linear. Teman-teman bisa menggunakan yang ini. Ya, regression kita pilih yang curve estimation. Curve estimation ini tinggal caranya bagaimana, mudah saja. Langsung saja kita masuk ke dalam, dependennya adalah Y-nya, independennya adalah X, kemudian nanti ini ada constant equation sama plot model ini bisa teman-teman tampilkan, atau kalau nggak tampilkan pun juga nggak masalah, misalkan di bagian plot modelnya nggak usah. Terus kemudian model yang ingin teman-teman tampilkan untuk kondisi non-linear, misalkan saja logaritmik, inverse, sama ini saya contohkan saja ya, nanti teman-teman bisa pilih. Sama anggap saja sama growth. Saya memiliki 3 model. Kemudian di bagian display ANOVA tabel ini teman-teman bisa centang. Kemudian di bagian save, teman-teman bisa mencentang bagian residual terkait untuk pengujian asumsi klasik ketika nanti kita menggunakan metode regresi non-linear. Kemudian klik continue, kemudian OK. Oke, ini adalah bentuk modelnya. Teman-teman perhatikan, ini ada curve fit-nya, equation pertama adalah logaritmik, kedua inverse, yang ketiga adalah growth. Nah, nanti kita lihat bagaimana bentuk modelnya. Nah, ini adalah hasil dari logaritmik, inverse-nya adalah yang bawahnya, terus kemudian adalah growth-nya adalah yang ini, yang bawahnya lagi. Ya, nah terus kemudian teman-teman ini pasti bingung kira-kira mana ya yang digunakan untuk model mana yang paling tepat. Teman-teman bandingkan saja nilai MSE-nya, nilai MSKLR-nya. Oh, ternyata di growth ini 0,032 nilai MS error atau MS residual ketemu 0,032. Terus kemudian untuk metode yang lain, misalkan dengan menggunakan konstruk logaritmik, oh ketemunya nilai mean square. Sebentar. Growth-nya di sini ternyata di bagian inverse ternyata nilai mean square-nya cukup sangat tinggi sekali, 93.448. Wah, ini sangat jauh sekali dibandingkan sama yang si growth tadi. Growth sementara nilainya 0,032 residualnya. Yang ini terlampau jauh nilainya, residualnya sekitar sekian. Terus kemudian si model logaritmik nilai mean square error-nya sebesar 76.521. Ini jauh sekali. Kalau kita bandingkan logaritmik, inverse sama growth, maka yang kita pilih adalah yang ini, yang growth, karena memang hasilnya memang cukup bagus ya, karena nilai mean square error-nya juga lebih kecil dibandingkan yang dua ini. Nah, terus kemudian bagaimana bentuk modelnya yang kita gunakan? Nah, ini harus teman-teman perhatikan. Bentuk modelnya saya bahas satu persatu aja dulu. Di logaritmik bentuk modelnya nanti
Bentuk modelnya nanti kita melihat dari di bagian sini, ya. B di sini, sorry. B di sini. Sebentar. B di sini. Standar di bagian konstantanya sebesar min 7.811,132, sementara beta satunya adalah 1232,996 ya. Jadi beta 0 itu adalah yang bagian konstan, sementara yang lainnya adalah beta 1, seperti itu. Nah, bentuknya bagaimana? Kita sesuaikan dengan bentuk dari model logaritmik. Rumus logaritmik adalah sebentar. Logaritmik rumusnya adalah Y sama dengan beta 0 tambah beta 1 ln X ditambah error, sehingga nanti di bagian modelnya adalah Y sama dengan min 78.111,132 plus 1232,996 ln X ditambah error. Seperti itu. Ya, jadi kita mengganti beta 0 sama beta 1 di sini dengan menggunakan koefisien yang sudah kita hitung, yaitu di bagian unstandardized koefisien. Nah, terus bagaimana kalau misalkan model yang kita bentuk adalah yang inverse? Yang inverse kita lihat juga modelnya. Di bagian koefisien adalah yang ini ya. Kita perhatikan yang unstandardized yang B. B ini adalah menunjukkan betanya. Beta 0 yang bawah atas beta 1. Di bagian inverse, Y sama dengan beta 0 tambah beta 1 per X ditambah error. Maka modelnya adalah Y sama dengan 2437,755 ditambah, berhubung ini di sini negatif, maka Y sama dikurangi 0, di sini kan min 1,718 E6 itu maksudnya adalah 10 pangkat min 6. Jadi bentuknya adalah bentuknya adalah sebenarnya dikalikan 10 pangkat min 6. Jadi min 0,00001,1718 ya. Jadi kalau kita jadikan hitungan secara kita tuliskan semuanya seperti itu per X ditambah error ya. Nanti teman-teman saya kira sudah ngerti ya. Min 1,718 dikali 10 pangkat min 6 itu bagaimana cara penulisan bentuk desimalnya. Saya kira tidak perlu saya jelaskan lagi karena itu adalah materi yang sudah kita bahas sebelum teman-teman dulu bahas ya. Di sekolah dulu saya kira sudah mengerti. Kalau misalkan muncul E pangkat 6 itu sama kayak 10 pangkat 6. Kalau E8 berarti 10 pangkat min 8.